Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Vicky Aziza Novitasari, perwakilan dari kelompok 1. Dengan anggota kelompok ada Diwan Permana sebagai search material, ada Ferry Ginanjar sebagai presentation maker, dan saya sendiri sebagai presenternya. Oke, teman-teman, malam ini aku bakal jelasin tentang jaringan syaraf tiruan nih, tentang tujuannya, definisi, konsep, dan gimana sih sistemnya gitu. Oke, kita next ya teman-teman ya. Kita perkenalan dulu nih, jaringan syaraf tiruan atau disingkatnya JST ya teman-teman ya. Ini artificial neural network atau jaringan biasa yang udah dikenal dengan istilah jaringan syaraf tiruan. Jadi algoritma deep learningnya pakai prinsip kerja yang dikembangkan dari jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia teman-teman. Oke, nah kalau untuk ilustrasinya teman-teman ya, kalau yang JSB otak manusia kan ini ya memiliki neuron-neuron atau yang saling berhubungan satu sama lain. JST juga memiliki neuron-neuron yang saling berhubungan teman-teman dalam berbagai lapisan jaringan. Oke, kalau ilustrasinya untuk JST seperti ini ya teman ya. Ada input pertamanya, nanti ada nodes, terus input kedua X2-nya, terus input ketiga XE. Nanti mereka bakal kumpul jadi neuron dan outputnya si Y. Oke, jadi dendrit atau jaringan saraf biologis mewakili input dalam JST, inti sel mewakili mode, sinapsis mewakili bobot, dan akson mewakili output ya teman-teman ya, seperti pada gambar berikut. Oke, kita next. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau jaringan JST ini ada hubungan antar saraf biologisnya? Nah, seperti yang tertampil pada di gambar ya teman-teman ya. Kalau jaringan saraf biologis itu kan ada dendrit, inti sel atau neuron, sinapsis, dan akson. Sedangkan yang saraf tiruan itu nanti cuma diubah aja nih teman-teman namanya, kayak input, masukan, simpul atau node, bobot, wake atau keluaran, dan output gitu teman-teman ya. Oke, next di arsitektur jaringan saraf tiruan ya teman-teman ya. Lapisan ini menerima input dalam beberapa format berbeda yang disediakan oleh programmer. Input yang diterima adalah data yang ingin diproses atau dipelajari oleh jaringan. Nah, ini tuh disebut input layer. Terus nanti juga bakal ada lapisan tersembunyi nih teman-teman yang menjembatani lapisan input dan output. Selain itu, lapisan ini melakukan semua perhitungan nih untuk menemukan fitur dan pola tersembunyi. Mayoritas jaringan syaraf sepenuhnya terhubung dari satu lapisan ke lapisan lainnya ya teman-teman ya. Nah, nama lapisan ini nanti adalah hidden layer. Oke, sebagai jembatan ya, hidden layernya ya teman-teman ya. Oke, kalau yang terakhir nih ada output layer teman-teman. Masukan atau input yang melewati serangkaian transformasi menggunakan hidden layer pada akhirnya akan menghasilkan output yang dibawa menuju lapisan ini gitu. Oke, oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih kelebihan jaringan saraf tiruan? Nah, ini ada beberapa kelebihannya teman-teman. Di antaranya yang pertama, kemampuan pemrosesan secara paralel. Yang kedua, menyimpan data di seluruh jaringan. Yang ketiga, dapat bekerja dengan pengetahuan yang kurang lengkap. Yang keempat, memiliki distribusi memori. Dan yang terakhir, memiliki toleransi kesalahan. Oke, nah kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan juga ya. Oke, nah untuk kekurangannya, di jaringan saraf tiruan ini sangat bergantung banget pada perangkat keras nih teman-teman, dan perlu menunjukkan masalah dalam nilai numerik, serta sulit untuk menentukan struktur jaringan yang sesuai. Nah, teman-teman tahu nggak sih cara kerja jaringan saraf tiruan? Ini ada contoh gambarnya ya teman-teman ya. Jadi jaringan syaraf tiruan ini menerima sinyal masukan dari sumber luar nih teman-teman, berupa pola atau gambar yang diinterpresentasikan dalam vektor.
Input ini kemudian secara matematis ditetapkan dengan notasi X dalam kurung N untuk setiap jumlah N adalah jumlah inputnya. Nah, teman-teman, jaringan saraf tiruan ini ada macam jenisnya. Ini aku kasih beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama perseptron. Ini jaringan saraf yang paling dasar dan tertua. Tidak ada hidden layer dalam model ini dan hanya dapat digunakan untuk masalah kualifikasi biner aja ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada feed forward neural network, salah satu jaringan saraf tiruan yang paling dasar. Jadi jaringan saraf tiruan feed forward ini hanya memiliki gelombang propagasi depan dan biasanya tidak memiliki propagasi mundurnya teman-teman. Yang ketiga nanti ada recurrent neural network, di mana network ini menyimpan output dari sebuah layer dan mengumpamakan output ini kembali ke input untuk memprediksi hasil dari layer dengan lebih baik. Namun setelah output dari lapisan pertama dihitung ya teman-teman ya, ini nanti si network akan mengumpankannya ke unit berikutnya. Nah, berikutnya ada convolutional neural network. Ini network yang menyimpan output dari sebuah layer dan mengumpankan output ini kembali ke input untuk memprediksi hasil dari layer yang lebih baik. Mirip ya teman-teman sama yang recurrent neural network. Mirip, tapi bedanya kalau si convolutional ini dia habis outputnya dari lapisan pertama, dia nggak dihitung gitu. Selanjutnya ada modular neural network. Masing-masing jaringan saraf yang berbeda melakukan subtugas yang berbeda dengan memperoleh masukan yang unik dibandingkan dengan jaringan lain teman-teman. Dan yang terakhir ada radial basis function neural network atau lebih dikenal dengan RBF neural network ya teman-teman ya, didasarkan pada teorema Cover yang melemparkan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi dengan menggunakan hidden layer-nya gitu. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, mungkin penjelasan aku tadi sedikit terlalu cepat ya, tapi bisa diambil kesimpulan nih teman-teman, kalau jaringan saraf tiruan adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah yang kompleks karena mereka terdiri dari lapisan node yang saling berhubungan yang masing-masing dapat berisi sekumpulan bobot dan bias yang disesuaikan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Bobot dan bias disesuaikan kan melalui proses pelatihan dan backpropagation ya teman-teman ya. Nah, si JST ini juga memiliki berbagai aplikasi mulai dari analitik prediktif hingga kendaraan otonom teman-teman. Mereka adalah alat yang sangat berharga untuk analisis data dan pengambilan keputusan dan potensinya baru mulai dieksplorasi. Jadi untuk kemungkinan masih ada banyak banget, gak terbatas hanya yang tadi aku sempat jelasin ya teman-teman ya. Oke, baik, demikian penjelasan nih teman-teman mengenai JST. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam.